Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali dalam podcast Ranca dengan tajuk Ngopi Basamu. Ini adalah inovasi dari Teamwork Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. Dan seperti biasa, Kanwil Kumham Sumatera Barat selalu kedatangan tamu istimewa. Hari ini dalam Ngopi Basamu, kita kedatangan seorang sahabat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Beliau adalah Direktur Hak Cipta dan Desain Industri. Saya biasa memanggil dengan Bang Anggoro. Assalamualaikum Bang Anggoro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ini adalah inovasi dari teamwork kita dalam rangka mencari inspirasi dan aspirasi agar ke depan ketika kita akan berjuang untuk memperoleh apresiasi terkait dengan wilayah birokrasi bersih melayani, inspirasi dari pihak eksternal ini selalu saya cari agar semangat Teamwork Kumham Sumatera Barat betul-betul semakin siap. Nah, hari ini Bang, kita ngobrol nyantai sambil ngopi. Ada beberapa hal yang ingin saya minta pendapat sharing dari Bang Anggoro. Ya. Ceritanya Bang Anggoro itu sampai mulai dari awal karier dan sekarang dipercaya menjadi seorang direktur itu ceritanya seperti apa ini? Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada kesempatan untuk diberikan dalam Ngopi Basamu dengan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat. Sebetulnya beliaunya ini mentor, guru dan senior saya, makanya kalau beliau manggil saya Abang, saya manggilnya Uda. Terima kasih Uda. Jadi izin Uda, ceritanya seperti ini. Memang saya CPNS di Kementerian Hukum dan HAM tahun 1991, 1 Maret tepatnya. Terus berkarir dipercaya sebagai pemeriksa merek sampai jenjang madya. Di tahun 2005 izin saya diberikan amanah untuk menjadi kepala subdit pemeriksaan merek. Selanjutnya di kepala bagian keuangan, kepala bagian kepegawaian, kepala bagian di permohonan dan publikasi hak cipta dan desain industri, kembali ke kepala bagian subdit sertifikasi di Direktorat Merek, kepala divisi pelayanan hukum di Provinsi Sulawesi Tengah di Palu 2 tahun, kepala divisi pelayanan hukum dan HAM di Sulawesi Selatan Makassar selama 1 tahun, dan diberi amanah dan kepercayaan menjadi Direktur Hak Cipta dan Desain Industri sejak 2 Maret 2022. Luar biasa. Siap, udah. Ketika seorang pimpinan begitu mempercayakan Abang ini menjadi seorang direktur, ini pasti Abang punya trik mulai dari dasar mencapai direktur ini. Ya, seperti udah ajarkan, dan udah karirnya lebih duluan daripada saya. Yang penting kita bekerja dengan baik, sesuai dengan koridor, dan menjalankan apa yang diperintahkan pimpinan. Tentunya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui pimpinan, tentunya, dan bimbingan dan arahan dari para senior, termasuk Bapak Kanwil ini, udah saya ini, sehingga apa yang saya laksanakan menjadi penilaian pimpinan yang lebih tinggi untuk mempercayakan amanah itu. Nah, kita ngopi dulu. Siap, udah.
Mas. Mantap. Ya. Lanjut Bang. Siap. Ketika Abang sekarang ada di Sumatera Barat dan kemarin kita melaksanakan kegiatan BIMTEK terkait dengan desain industri secara online tentunya. Sebetulnya apa sih yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan pemberian diseminasi, pemberian BIMTEK kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah-wilayah seluruh Indonesia ini, sebetulnya endingnya kemana? Jadi izin udah bahwa Sumatera Barat yang udah pimpin ini secara permohonan desain industri itu menjadi top di seluruh Indonesia untuk ukuran permohonan yang diajukan oleh universitas. Jadi kepemimpinan UDA ini bisa menjembatani Universitas Andalas merupakan permohonan yang tertinggi di antara universitas lainnya, baik PTS, perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Goalnya seperti apa? Bahwa misi visi Presiden Republik Indonesia kita adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui di bidang KI. Nah, ini yang belum tersentuh mendasar adalah UKM yang memang baru mulai startup, artinya entrepreneurship startup harus digarap karena apa? Pertimbangan waktu krisis ekonomi di tahun 97, para UKM inilah yang menjadi pilar utama, dan ditambah dengan pandemi pun kreativitas dari UKM itu tetap berjalan eksis walaupun transaksinya melalui marketplace seperti online. Nah, provinsi yang UDA pimpin ini potensi masyarakatnya di Sumatera Barat, di tanah Minangkabau ini itu sangat tinggi, baik itu di sisi kulinernya, kerajinan kria tangannya, dan merek serta kekayaan intelektual komunal seperti ada Bareh Solo, beras Solo, kopi Arabica Solo, dan tenun Pandesingga yang kebetulan UDA sudah jembatani dan sudah mendapatkan sertifikat, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, kalau sudah mendapat sertifikat tentunya komersialisasinya, nilai komersialnya akan lebih tinggi. Lah itu yang visi misi Presiden melalui Pak Menteri kita, Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona Lauli, itu yang akan digarap, diturunkan sampai ke Dirjen agar menggiatkan UKM untuk sadar KI sehingga mempunyai nilai komersial tinggi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Itu yang kami sekali lagi bahwa potensi kekayaan intelektual di Provinsi Sumatera Barat yang UDA pimpin ini sangat tinggi, kreativitasnya dan sangat inovatif. Oke. Jadi kalau kita berpikir bahwa ekonomi kerakyatan harus dibangun dengan berbagai cara dan banyak sekali elemen-elemen di dalamnya yang harus kita libatkan. Nah, keterpaduan antara seluruh UMKM yang kemarin dari kemarin mengikuti kegiatan BIMTEK dengan rencana ke depan agar ekonomi masyarakat khususnya Sumatera Barat cepat berkembangnya, bisa bersaing dengan wilayah lain. Nah, tentu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Bang Anggoro nih pasti punya arah yang jelas terhadap apa yang harus kita lakukan, sehingga menjadi pedoman juga bagi kita di kantor wilayah. Kira-kira apa yang harus tim saya di Sumatera Barat lakukan? Sebetulnya sejak Bapak pimpin, sejak UDA pimpin ini, sinergitas antara Kementerian Hukum dan HAM sebagai
pilar utama pengaturan regulasi baik di bidang KI dan peningkatan dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional itu sebagai leading sektor. Nah, tentunya tidak bisa berdiri sendiri dan ini sudah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat melakukan kolaborasi kerjasama dengan mitra-mitra. Ini bisa seperti Dinas Koperasi UKM atau Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan dinas kebudayaan lainnya serta dinas-dinas yang terkait baik itu dari lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga swasta. Ini sudah berjalan dengan baik. Nah, tujuannya dari Dirjen KI meneruskan karena kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM itu di wilayah merupakan instansi vertikal dari pemerintah pusat. Artinya Bapak Kakanwil dimanapun itu sebagai kepanjangan wakil dari menteri untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok fungsi dan misi visi khususnya wabil khusus di bidang kekayaan intelektual. Itulah yang ini terakhir nih. Siapa? Ketika Bang Anggoro ini kan sudah 4 kali masuk di Sumatera Barat. Pasti Bang Anggoro melihat berbagai potensi yang ada di Sumatera Barat, baik indikasi geografisnya, baik destinasi wisatanya, budayanya, termasuk potensi-potensi SDM yang tentu akan mendorong percepatan pergerakan dari pertumbuhan ekonomi yang di Sumatera Barat. Nah, menurut Bang Anggoro, pandangan ringkasnya seperti apa Sumatera Barat itu? Kalau khusus Provinsi Sumatera Barat itu memang sejak dulu terahnya itu ditakdirkan oleh Allah sebagai memiliki kasanah potensi budaya dan kekayaan intelektual. Banyak penyair pujangga, penulis novel seperti Nur Sultanati Awan, Takdir Sabana, Hamka, Abdul Muiz, Asrul Sani. Iya. Itu belum yang sudah tokoh-tokoh seperti Anatsir, Prof. Muhammad Yamin, terus proklamator kita, Bung Hatta itu kan berasal dari sisi sumber daya manusia tidak mengkhawatirkan. Pasti ini aku yakin bahwa potensi sumber daya manusia di Provinsi Sumatera Barat itu adalah unggul kalau misalnya. Tapi dari potensi kekayaan intelektual sumber daya alam yang bisa digarap, baik itu digarap antara perpaduan intellectual property, kekayaan intelektual dan tourism, IP and tourism, itu sebetulnya banyak yang digarap di Sumatera Barat. Ini ada kepulauan yang namanya Mandeh. Kemarin saya diajak beliaunya jalan-jalan di sana dan ternyata seperti Raja Empat, ada pulau dan sebagainya, dan itu artinya potensi wisatanya bagus yang bisa digarap menjadi potensi intellectual property dijadikan satu jadi IPN tourism. Tidak hanya di situ, mungkin di kerajinan songket pandai sike atau cara membuat songket dan sebagainya. Dari sisi sumber daya manusia bagus, potensinya sangat bagus. Dari sisi kekayaan intelektual yang menunjang untuk potensi alam yang akan menunjang kekayaan intelektual juga bagus. Jadi saya pikir dengan kinerja Uda yang lebih semangat, beliau ini lebih semangat karena saya sudah lama. Jadi saya yakin akan lebih mencapai apa yang diharapkan, insya Allah. Pemirsa, luar biasa. Ada 3 inspirasi yang dapat kita ambil, dan inspirasi ini mudah-mudahan bisa memberikan semangat bagi tim Kanwilkumham Sumatera Barat. Amin, ya Rabbal Alamin. Yang pertama adalah kita harus belajar dari pengalaman.
Bagaimana menggali seseorang, pengalaman seseorang yang bisa kita jadikan contoh tauladan ke depan kita apa yang harus kita lakukan. Semangat beliau, abang saya Anggoro, dalam mengabdikan diri di Kementerian Hukum dan HAM mulai dari kecil, dari staf sampai pada level direktur hak cipta dan desain industri ini sangat luar biasa. Beliau tadi mengatakan bagaimana semangat kita dalam bekerja, jujur dalam bekerja, termasuk melaksanakan perintah amanah pimpinan, itu dilakukan dalam kerangka yang lebih besar adalah kejayaan organisasi. Ini sangat luar biasa. Yang kedua adalah bahwa kita di Sumatera Barat ini memiliki potensi kekayaan intelektual yang sangat luar biasa. Beliau menggambarkan mulai dari terahnya bahwa dahulu kala para tokoh-tokoh nasional itu asal dari Sumatera Barat. Ini menunjukkan bahwa kalau secara SDM, kualitas SDM Sumatera Barat ini sangat luar biasa. Ditunjang lagi dengan berbagai potensi alam yang ada di Sumatera Barat ini menjadi layak dan patut diperhitungkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Nah, ketika SDM-nya sudah sangat luar biasa, potensi alamnya sangat luar biasa, dan beliau mengajak kepada seluruh stakeholder terkait untuk memberikan motivasi, semangat, bimbingan, termasuk mensosialisasikan, menginformasikan kepada masyarakat begitu pentingnya kekayaan intelektual itu harus dilindungi. Perlindungannya adalah dengan mendaftarkan seluruh aset kekayaan intelektual itu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dan yang terakhir adalah rasa syukur kita sebagai warga Sumatera Barat, agar rasa syukur itu menjadikan semangat kita semakin lebih bagus lagi untuk mengelola apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita di Sumatera Barat. Sumbar pasti rancak, sumbar rancak bana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.